Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 99 dan 100 ya. 101 sama 102, 103 ya. Wah, kenyang ini ya, satu halaman. Oke, baik. Lanjut di kajian tafsir Ibnu Katsir ya, surat Al-Baqarah, terjemah bahasa Indonesia ya. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yaghfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
Walau annahum amanu wattaqu lamassubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepadamu mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Baik, yang pertama mengenai firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, artinya kami Allah telah menurunkan kepadamu, hei Muhammad, beberapa tanda yang jelas yang menunjukkan kenabianmu. Ayat-ayat ini adalah di antara berbagai ilmu orang-orang Yahudi yang di dalamnya tersembunyi bermacam-macam unsur rahasia, berita mereka dan berita mengenai para pendahulu mereka dari kalangan Bani Israel, yang semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Selain itu, juga berita mengetahui hal-hal yang dikandung oleh kitab-kitab mereka yang tidak diketahui kecuali oleh para pendeta dan pemuka agama mereka, serta hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat yang diselewengkan dan diubah oleh para pendahulu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua itu di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal itu terdapat ayat-ayat yang jelas bagi orang yang adil terhadap diri sendiri dan tidak membiarkannya binasa karena rasa dengki dan sikap melampaui batas. Orang yang memiliki fitrah yang lurus pasti akan membenarkan ayat-ayat yang jelas yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperolehnya tanpa melalui proses belajar atau mengambil kabar dari seseorang. Sebagaimana yang dikatakan Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat, yang artinya dan sesungguhnya kami menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ia mengatakan, engkau yang membacakan dan memberitahukannya kepada mereka pada pagi dan petang
dan di antara keduanya sedang dalam pandangan mereka engkau adalah orang yang ummi, yang tidak dapat membaca kitab. Tetapi engkau dapat memberitahukan apa yang ada pada mereka dengan tepat. Allah Azza wa Jalla mengatakan hal itu kepada mereka sebagai ibroh atau pelajaran, bayan, penjelasan, dan menjadi hujah atau bukti yang nyata jika mereka mengetahui. Selanjutnya, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Ibnu Syuriya al-Qutwaini pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan sesuatu ayat yang jelas kepadamu sehingga kami dapat mengikutimu." Maka berkenaan dengan hal itu Allah menurunkan ayat, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinati wa ma yakfur biha illal fasiqun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidak mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Ketika Rasulullah SAW diutus dan beliau mengingatkan orang-orang Yahudi dan janji mereka kepada Allah serta perintahnya kepada mereka agar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Malik bin Sa'ib berkata, "Demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk beriman. Demi Allah, Allah tidak memerintahkan kami untuk beriman kepada Muhammad, dan Allah juga tidak mengambil janji dari kami untuk hal itu." Maka Allah Azza pun menurunkan ayat, "Awa kullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum." Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkannya. Lanjut. Sedangkan mengenai firman-Nya, bal aksaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Al-Hasan Al-Basri mengatakan memang benar. Tidak ada perjanjian yang mereka adakan melainkan mereka membatalkan dan melemparkannya. Hari ini mereka berjanji, esok dibatalkannya. As-Sudi berkata mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, dan Qatadah berkata segolongan mereka melemparkannya. Maksudnya segolongan mereka membatalkannya. Ibnu Jarir mengemukakan asal kata nabdu itu berarti melempar dan mencampakkan. Bertolak dari hal tersebut, kurma dan anggur yang ditaruh di air disebut nabidun, ya. Jadi kurma dan anggur dalam bahasa Arab itu yang ditaruh di dalam air itu disebut nabidun. Nah, kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali pernah menuturkan, nadartu ila unwanihi panabadtuhu kanabadika na'lan ukhliqat min ni'alika. Aku melihat ke dalam lalu mencampurkannya seperti engkau mencampurkan sandalmu yang telah rusak. Nah, itu ya sama panabdatuhu tuh mencampurkan atau mencampakkan ya. Oke, ini dari perkataan Ibnu Katsir ya. Allah Azza mencela kaum Yahudi karena mereka telah mencampakkan berbagai perjanjian yang dia diminta mereka agar berpegang teguh padanya serta menunaikan hak-haknya. Oleh karena itu, pada ayat berikutnya Allah mengungkapkan kedustaan mereka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia, yang di dalam kitab-kitab mereka sudah tertulis mengenai sifat-sifat dan berita-berita mengenainya. Dan melalui kitab-kitab tersebut mereka telah diperintah untuk mengikuti, mendukung, dan menolongnya. Sebagaimana firman-Nya, alladzi yattabi'una ar-rasulan nabiyya ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Maksudnya sekelompok dari mereka melemparkan ke belakang kitab Allah
yang berada di tangan mereka yang di dalamnya terdapat berita mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian lain, mereka meninggalkannya seolah-olah mereka tidak mengetahui sama sekali isinya. Kemudian mereka mengarahkan perhatiannya untuk belajar dan melakukan sihir. Oleh karena itu, mereka bermaksud menipu Rasulullah SAW dan menyihirnya melalui sihir dan mayang kurma yang kering yang diletakkan di pinggir sumur Arwan. Penyihiran itu dilakukan oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Asham. Semoga Allah melaknatnya dan menjelekannya. Tetapi Allah Azza wa Jalla memperlihatkan hal itu kepada Rasulullah Muhammad SAW sekaligus menyembuhkan dan menyelamatkannya dari sihir tersebut. Sebagaimana hal itu telah diuraikan panjang lebar dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anhu yang isinya Allah akan kami kemukakan pada insya Allah akan kami kemukakan pada pembahasan berikutnya tentang ini yang disihir. Mengenai firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima mahum, dan setelah datang kepada mereka rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, As-Sudi mengatakan, ketika Muhammad SAW datang kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan menggunakan kitab Taurat. Dan ketika terbukti tidak ada pertentangan antara Taurat dan Al-Quran, maka mereka pun melemparkan Taurat. Kemudian mereka mengambil kitab Asib dan sihir Harut dan Marut yang jelas tidak sesuai dengan Al-Quran. Itulah makna firman-Nya, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Berkenaan dengan firman-Nya, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Qatadah mengatakan, sebenarnya kaum Yahudi itu mengetahui, tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka itu dan mengingkarinya. Sedangkan sehubungan dengan firman-Nya, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, Al-Aufi mengatakan, yaitu ketika kerajaan Nabi Sulaiman sirna, sekelompok jin dan manusia murtad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Namun setelah Allah mengembalikan kerajaan itu kepada Nabi Sulaiman, maka orang-orang tetap berpegang pada agama seperti sedia kala Islam. Kemudian Nabi Sulaiman menyita kitab-kitab mereka dan menguburnya di bawah singgasananya. Setelah itu Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka sebagian manusia dan jin menguasai kitab-kitab itu seraya mengatakan bahwa kitab ini berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Dan ia menyembunyikannya dari kami. Lalu mereka pun mengambil dan menjadikan kitab itu sebagai suatu ajaran. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'hum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, mereka semua mengikuti hawa nafsu yang dibacakan oleh para setan. Hawa nafsu itu berupa alat-alat musik, permainan, dan segala sesuatu yang menjadikan orang lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya, di sini ada alat musik ya. Permainan dan segala sesuatu yang menjadikan lupa berzikir kepada Allah. Seperti halnya sekarang dengan adanya gadget ya. Mudah-mudahan kita bisa memanage ya untuk bisa tetap berzikir kepada Allah dengan tidak melalaikan. Baik, lanjut. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, Asib adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Ia mengetahui Ismul Al-Azham, nama yang paling agung. Dia mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman, lalu menguburnya di bawah singgasananya.
Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan-setan itu mengeluarkan tulisan-tulisan itu kembali dan mereka menulis sihir dan kekufuran di antara setiap dua barisnya. Kemudian mereka mengatakan inilah kitab pedoman yang diamalkan Sulaiman. Lebih lanjut, Ibnu Abbas menuturkan sehingga orang-orang yang bodoh mengingkari Nabi Sulaiman alaihissalam dan mencacinya. Sedang para ulama diam sehingga orang-orang bodoh itu masih terus mencaci Sulaiman hingga Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ya artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Artinya, setelah orang-orang Yahudi itu menolak kitab Allah yang berada di tangan mereka serta menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan, yaitu apa yang diceritakan, diberitahukan dan dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Digunakannya ala karena tajlu dibacakan, artinya dibacakan. Pada ayat ini mengandung makna dibacakan secara dusta. Nah, selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan ala di sini ya. Ala mulki Sulaiman itu ya, ala pada yang artinya itu pada. Dalam ayat tersebut bermakna fi atau di dalam. Maksudnya dibacakan di masa kerajaan Sulaiman. Dia menukil pendapat itu dari Ibnu Jurayz dan Ibnu Ishaq mengenai masalah itu. Penulis Ibnu Katsir katakan, tadammunu, pencakupan dalam hal ini adalah lebih baik dan lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat di 30 ini, yaitu memadukan antara dua pengertian ini, yaitu membaca dan membaca secara dusta adalah lebih kuat dan lebih utama, gitu ya. Oke, lanjut. Sedangkan mengenai ungkapan Al-Hasan Basri bahwa sihir itu telah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman bin Daud, merupakan suatu hal yang benar dan tidak lagi diragukan, karena para tukang sihir itu sudah ada pada zaman Musa alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman bin Daud itu setelah Nabi Musa, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, alam taro ilal malai min bani Israel min ba'di Musa. Apakah engkau tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa? Quran Surat Al-Baqarah 246. Kemudian Allah Jalla mengisahkan sebuah kisah sesudah ayat di atas yang di dalamnya disebutkan wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahu mulka wal hikmah. Yang artinya dan Daud dalam peperangan itu membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud itu pemerintahan dan hikmah. Quran Al-Baqarah ayat 251. Dan kaum Nabi Sholih yang hidup sebelum Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi mereka, innama anta minal musahharin. Sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Menurut pendapat yang masyhur, kata musahharin adalah bermakna mumashurin, yang terkena sihir. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, ya. Berarti Harut dan Marut adalah malaikat, ya. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir.
Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Berarti ada sihir yang bisa menceraikan suami istri ya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa kata ma dalam ayat ini berkedudukan sebagai nafiyah. Nafi ya, yang meniadakan. Yang saya maksudkan adalah ma yang terdapat pada kalimat wa ma unzila alal malakain. Selanjutnya, di sini Al-Qurtubi mengatakan kata ma itu adalah manafiyah, kata ma yang berfungsi meniadakan, sekaligus ma maktub berfungsi sebagai kata sambung. Ma yang artinya meniadakan dan juga ma yang berfungsi sebagai kata sambung. Untuk firman Allah sebelumnya yaitu wa ma kafaru Sulaiman ya, wa ma unzila alal malakain gitu. Jadi kata sambung dari wama kafaro Sulaiman. Oke, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa sakhra wa ma unzila 'alal malakain. Tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat. Yang demikian itu karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail. Kemudian Allah mendustakan mereka sedangkan firman-Nya Harut wa Marut merupakan badal atau pengganti dari kata syaitan atau setan-setan. Oke, lanjut ya. Masih panjang. Menurut Al-Qurtubi, penafsiran demikian itu benar karena jama itu bisa berarti dua seperti pada firman Allah, fa in kana lahu ikhwah, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Quran surat An-Nisa ayat 11, maupun karena keduanya Harut dan Marut mempunyai pengikut, atau keduanya disebut di dalam ayat itu karena pembangkangan mereka. Menurut Al-Qurtubi, perkiraan ungkapan ayat itu berbunyi yu'allimuna an-nasa sikhra bibabil Harut wa Marut. Setan-setan itu mengajari sihir kepada manusia di Babil, yaitu Harut dan Marut. Babil itu Babilonia ya. Lebih lanjut, Al-Qurtubi berpendapat bahwa penafsiran ini adalah yang terbaik dan paling tepat. Dan untuk itu beliau tidak memilih kepada penafsiran yang lain. Nah, lanjut. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya melalui Al-Aufi dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Ia menuturkan Allah tidak menurunkan sihir. Masih mengenai ayat yang sama, wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Dengan sanadnya dari Ar-Rabi bin Anas, Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak menurunkan sihir kepada keduanya. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir mengemukakan dengan demikian takwil atau penafsiran ayat ini sebagai berikut. Wattaba'u ma tatlu syayatina 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir dan Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat tersebut. Tetapi setan-setan itu yang kafir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dengan demikian, kalimat di negeri Babil ini yaitu kepada Harut dan Marut ya, merupakan ayat yang maknanya didahulukan dan lafadznya atau redaksinya diakhirkan. Lebih lanjut, Ibnu Jarir mengatakan jika ada seseorang yang menanyakan kepada kami apa alasan pendahuluan makna tersebut, maka alasan pendahuluan itu ialah wattabi'u ma tatlu sayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman.
yaitu berupa sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat tersebut. Tetapi setan-setan itu yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Dengan demikian, makna malaikat itu adalah Jibril dan Mikail, karena para penyihir dari kalangan orang Yahudi menganggap bahwa Allah telah menurunkan sihir melalui lisan Jibril dan Mikail kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Maka Allah Azza wa Jalla pun mendustakan mereka dalam hal itu. Dan dia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidak pernah turun dengan membawa sihir. Sedang Nabi Sulaiman sendiri terbebas dari sihir yang mereka tuduhkan. Bahkan dia memberitahu mereka bahwa sihir merupakan perbuatan setan dan setan-setan itu mengajarkan sihir di negeri Babil. Dan juga memberitahukan bahwa di antara yang diajari sihir oleh setan adalah dua orang yang bernama Harut dan Marut. Nah, itu ya. Jadi bukan malaikat ya. Maka Harut dan Marut merupakan terjemahan dari kata manusia dalam ayat ini, sekaligus sebagai bantahan atas mereka orang Yahudi. Demikianlah nukilan dari Ibnu Jarir berdasarkan lafaz darinya. Mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa kedua malaikat tersebut berasal dari langit dan diturunkan ke bumi, dan terjadilah apa yang terjadi pada mereka berdua. Mengenai kisah Harut dan Marut ini telah dikisahkan dari sejumlah tabi'in, misalnya Mujahid, As-Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abu Aliyah, Al-Juhri, Ar-Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lainnya. Dan dikisahkan pula oleh beberapa orang mufasir, mutaqaddimin, ahli tafsir terdahulu, maupun mutaakhirin yang terbelakang. Dan hasilnya merujuk kembali kepada beberapa berita mengenai Bani Israel. Karena mengenai hal itu tidak ada hadis sahih marfu yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Dan Syiak, redaksi Al-Quran, menyampaikan kisah itu secara global, tidak secara rinci. Dan kami jelas lebih percaya kepada apa yang disampaikan Al-Quran, seperti yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, dan Dia Maha mengetahui hakikat kejadian yang sebenarnya. Oke, cukup dulu ya untuk sesi hari ini. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya ini ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Oke. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.